ketika dibantu atau diberi sesuatu oleh sahabat, walaupun hanya hal sedikit gitu kan, hanya diulung makanan. Saya pernah baca kisahnya itu, Rasulullah diulung makan, itu Rasulullah bukan sekedar terima kasih, tapi mendoakan. Karena berterima kasih itu Menghargai. Satu, menghargai. Dua, mencintai. Tiga, recognition, mengakui pemberian. Meskipun demikian, saya masih sangat banyak menjumpai sahabat-sahabat kita yang belum terbiasa, bahkan orang dewasa loh. Iya. Mengucapkan terima kasih atau jazakumullah atau jazakillah itu, loh kok gak muncul? Aku kok heran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV Channel bersama saya Zakia Joban dan Jumala Multazam. Kali ini topik kita tentang mengajarkan anak berterima kasih. Sahabat muda, berterima kasih ini sepele memang, tetapi menjadi hal yang besar ketika itu tidak dilakukan. Dalam situasi-situasi yang memang harusnya berterima kasih gitu. Dan bagaimana kita mengucapkan terima kasih ini bisa menjadi sebuah yang spontan atau reaksi yang refleks gitu, seketika ketika kita mendapatkan sesuatu dari orang lain atau kita kita diberi sesuatu dari orang lain, kita refleks mengucapkan terima kasih. Nah, ini bagaimana kita bisa membiasakan ini pada anak-anak. Kuncinya memang kita sebagai orang tua dulu yang memberikan contoh. Gitu ya Pak Jumala ya? Betul. Jadi kalau kita ingin anak kita itu refleks, itu artinya kalimat itu sudah jadi karakter. Kalimat itu sudah ada terinternalisasi di dalam. Nah itu kalau tidak dilatih tidak bisa. Iya, jadi butuh latihan. Siapa yang latih? Kan orang tua. Iya. Nah oleh karena itu kita sebagai orang tua, ya kita membiasakan diri dan memperlihatkan kepada anak-anak. Jadi kita memberi contoh kan? Iya. Bukannya kita menyuruh anak-anak untuk mengucapkan terima kasih, sedangkan kita sendiri tidak memberikan contoh itu. Iya. Gitu kan? Ya kita. Jadi kalau anak misalnya memberikan sesuatu, nak ambilkan pensil misalnya. Iya. Begitu terima kasih anak. Ini mesti terbiasa. Saya itu insya Allah alhamdulillah wa syukurillah kalau kepada anak sudah biasa. Tapi begitu kepada istri agak kurang. Saya itu sekarang sedang melatih hatiku. Setiap dikasih istri itu saya harus terima kasih. Dan saya lihat istri saya suka sekali. Ternyata hanya ucapan terima kasih aja efeknya luar biasa ya Pak? Oh iya. Dan memang itu menaikkan cinta itu. Menaikkan cinta, terus membuat suasana jadi indah. Suasana jadi indah, nyaman. Dan ternyata Pak Jumala, kita mengucapkan terima kasih atau menerima kata-kata terima kasih dari orang. Enak enggak menerima kata-kata terima kasih? Oh enak, indah. Kita ngucapin terima kasih dan menerima ucapan terima kasih. Itu ternyata indah. Dan mengurangi stres Pak Jumala. Terutama yang menerima. Terutama yang menerima. Terutama yang menerima itu akan sangat merasa dihargai. Oleh karena itu terima kasih itu menghargai orang. Dan ternyata gini Pak Jumala, kita yang mengucap aja, kita mengucapkan terima kasih, sendiri ya? Kita sendiri mengucapkan terima kasih, otomatis kan dengan senyum, otomatis hati kan bahagia Pak. Ya. Dan itu ternyata juga bisa mengurangi stres. Bisa mengurangi stresnya orang itu kan, jadi sama-sama sehat. Sama-sama sehat, dan ternyata itu memang adalah contoh dari Rasulullah. Rasulullah ketika dibantu atau diberi sesuatu oleh sahabat, walaupun hanya hal sedikit gitu kan, hanya diulung makanan. Saya pernah baca kisahnya itu, Rasulullah diulung makan, itu Rasulullah bukan sekedar terima kasih, tapi mendoakan dengan misalnya jazakumullah khairan. Iya. Dan sebenarnya budaya itu sudah masuk di tempat kita. Kita sebetulnya tinggal membiasakan. Iya. Meskipun demikian, saya masih sangat banyak menjumpai sahabat-sahabat kita yang belum terbiasa, bahkan orang dewasa loh. Iya, betul. Mengucapkan terima kasih atau jazakumullah atau jazakillah itu, loh kok gak muncul? Aku kok heran ya. Iya. Jadi memang itu butuh spontan. Itu kan butuh latihan. Butuh latihan yang agar bisa menjadi spontan kan gitu. Dan saya tuh pernah dengar cerita juga, pernah baca-baca gitu,
yang kisah sebuah air diucapkan terima kasih berulang-ulang oleh seorang dokter Jepang, yang itu ternyata air itu langsung molekulnya bisa berubahan gitu, jadi yang molekul acak-acakan jadi berubah menjadi kristal yang bagus, yang teratur. Nah ini kan berarti memang ada bukti ilmiah juga yang memang ternyata ucapan terima kasih itu ngefek gitu. Ngefek jangankan kita makhluk hidup, itu tadi loh, air itu kan ya tidak termasuk masuk hidup kalau di dalam ilmu hayat. Itu pun dia bereaksi. Iya. Terus apa? Ada lagi penelitian lanjutannya itu. Yang nasi itu, yang satu itu diumpat-umpatin, ngomong jelek-jelek ke nasi. Cepet busuk itu. Cepet busuk, yang ini harum. Dan ternyata anak-anak yang biasa diberikan ucapan terima kasih, rasa percaya dirinya juga pasti lebih tinggi ya Pak? Betul, karena berterima kasih itu menghargai. Satu, menghargai. Dua, mencintai. Iya. Tiga, recognition. Recognition itu apa ya? Mengakui pemberian. Dan menghargai, mencintai, mengakui. Ini kemudian menimbulkan apa? Mental development. Dan efeknya anak-anak jadi lebih percaya diri. Yes. Mereka lebih bisa menghargai diri sendiri juga. Betul. Kan? Bersyukur gitu kan. Iya, jadi pede anaknya. Jadi pede, dan jadi indah, tutur katanya juga, jadi dia pandai berterima kasih karena sudah terbiasa. Dan juga jadi bahagia ya Pak. Jadi serumah jadi bisa bahagia hanya karena ucapan terima kasih yang sering berseliweran. Iya. Ya kan, sering berseliweran yang menjadi sebuah spontanitas yang jadi kebiasaan di dalam rumah, maka menyebabkan serumah yang satu jadi lebih indah, yang kedua lebih sehat. Iya, sehat mental maksudnya. Sehat juga, sehat tubuh. Nah, iya, habis sehat mental jadinya sehat tubuh. Fisik, otomatis kan sering tersenyum. Kan TV kita well-being life. Iya. Nah, kalau tersenyum, kalau terima kasihnya pakai marah-marah kan nggak mungkin. Terima kasih kan nggak ada. Terima kasih tersenyum. Nah, senyum ini menjadikan sehat mental dan sehat mental menjadikan sehat tubuh. Ya, jadi memang manfaatnya banyak banget. Dan yang tadi ya Pak Jumlah ya, perlu berulang-ulang ya? Perlu berulang-ulang. Jadi seperti video-video kita yang lalu, sahabat-sahabat, kalau ingin membentuk karakter, tidak ada tawar-menawar. Memang harus berulang. Berulang-ulang. Ya, jadi kita memberitahu anak-anak berulang, kita memberi contoh kepada anak-anak berulang. Baik, tidak hanya kepada mereka, tetapi juga suami kepada istri, istri kepada suami. Dan itu di hadapan mereka. Iya. Sehingga itu menjadi satu kewajaran yang memang harus dilakukan. Nanti mereka terbiasa sendiri. Iya. Saya tuh Pak Jumala, anak saya yang nomor 6, yang paling kecil, Alwi, itu dia ini selalu jadi lebih sering mengucapkan terima kasih daripada kakaknya. Bahkan Alwi itu kalau misal saya ajak ke Indomaret ya, misalkan tur jalan mobil gitu mampir Indomaret. Itu yang Alwi itu padahal cuma dibeliin, dia cuma beli satu gitu kan Pak. Saya juga ngerasa lah nggak masalah, itu saya beli minum, anak-anak beli gitu kan. Alwi itu di dalam mobil langsung mengucapkan makasih ya Mah gitu kan. Itu kakaknya nggak ada yang ngomong gitu Pak, nggak ada yang ngucap terima kasih. Cuman Alwi yang kecil ini. Nah saat itu memang nggak dipungkiri, saya pun merasa ketika hal kecil diucapin terima kasih, saya pun waktu itu ya nggak mengharapkan ucapan terima kasih pun, ya indah ya, gitu kan, saya merasa gitu. Dan ternyata imbasnya ke kakaknya ikut kan? Nah bener. Kakaknya ikut ucap makasih ya Mah, mungkin kan karena malu juga masa adiknya yang kecil ngomong terima kasih, kakaknya enggak gitu kan. Dan ternyata kan berarti mengucapkan terima kasih itu justru kadang itu orang dewasa yang lebih, maksudnya usianya lebih, itu bisa jadi malu, terinspirasi, malu atau sudah terbiasa untuk tidak mengucap terima kasih, gitu kan? Karena mungkin halnya hal kecil gitu kan, nggak usah terima kasih juga nggak apa-apa gitu kan. Nah tapi justru mungkin bagi Alwi ya, dia masih nah ini kan kalau nggak jadi dibiasakan bisa jadi nanti si Alwi berubah juga, ikut jadi kayak kakaknya juga yang menganggap hal biasa gitu kan. Dan ternyata tadi hal biasa aja, kalau saya sebagai ibunya gitu ya, hal biasa kok dapat terima kasih dari anak tuh, iya ya, indah juga ya. Apalagi ketika kita bisa membalas anak berbuat hal kecil juga kita bilang terima kasih gitu kan. Ininya jadi. Tapi kalau menurut saya terima kasih itu bukan soal kecil, hal besar. Ini soal besar. Jadi hal gini, efeknya besar juga itu memang. Efeknya besar, baik yang mau berterima kasih berdampak positif besar,
kalau tidak mau berterima kasih, dampak negatifnya juga besar. Iya, malu Pak Jumala. Malu dan memalukan. Saya pernah itu Pak Jumala. Anak saya enggak perlu sebut namanya. Jadi benar-benar dia tuh padahal dapat sesuatu yang besar. Saya agak jauh itu Pak. Masa sih saya harus ngomongin anak saya yang besar itu suruh ngomong terima kasih, kan lebih malu lagi kan Pak. Iya. Udah saya biarin, ya Allah, saya tunggu-tunggu nih kok dia nggak bilang terima kasih gitu sama teman saya yang ngasih gitu. Wah, malu betul. Ternyata memang harus di ini. Ya iya, makanya tapi kalau kita sering ya, itu nanti kan akan berimbas ke anak. Iya. Kita sendiri yang memang harus kasih contoh. Jadi kalau di rumah akhirnya Alwi itu Pak yang sering ngingetin kakak-kakaknya. Jadi jadi akhirnya menular. Iya. Kakak-kakaknya ikut nular terima kasih itu tadi. Sahabat ya, biasakan untuk mengucapkan terima kasih, karena terima kasih itu memperindah akhlak, menghargai orang, kemudian recognition atau mengakui pemberian orang ya, dan membahagiakan orang lain, serta menghilangkan stres kita. Stres dan menyehatkan mental, menyehatkan badan, insya Allah. Allah juga maha asyakur ya. Asyakur. Allah itu maha untuk membalas dengan kebaikan. Lah kita membalas dengan ucapan terima kasih saja kok nggak mau. Cek pelite, lek cara Jawa Timur, cek pelite. Allah aja membalas dengan berlipat-lipat ya. Iya. Demikian sahabat muda video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.